Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Amsal bab 31 ayat 10-11, ayat 15 dilanjutkan ayat 27 sampai dengan 30. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anak bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, sekaligus menjadi seorang wanita karir. Di satu sisi, keluarga membutuhkan perhatian, dan di sisi yang lain, keluarga juga butuh topangan dalam hal keuangan. Dibutuhkan hikmat dan disiplin diri yang kuat, agar dapat membagi waktu untuk memberi perhatian yang dibutuhkan keluarga. Hal ini dialami oleh seorang ibu dan sekaligus seorang wanita karir. Suatu siang ketika ia sedang menjemput Ani anaknya sepulang sekolah, tiba-tiba anaknya berkata sambil menunjuk seekor elang yang terbang tinggi. "Ma, lihat." "Oh ya," kata mamanya sekadarnya sambil mengemudi, sedangkan pikirannya terbang ke jadwal ketat yang harus diselesaikan hari itu. Sesaat kemudian ia melihat kekecewaan di wajah gadis kecilnya yang sudah beranjak ke usia 7 tahun. Setelah mengantar Ani anaknya pulang, ia kembali beraktivitas. Setelah pulang kerja, malam hari ia mengantar Ani ke kamar tidurnya. Ia mengajarinya berdoa, mencium pipinya, menyelimutinya, dan kemudian beranjak dari sisi tempat tidur. "Aku mau memberi mama sesuatu," katanya. "Besok saja ya sayang, mama sudah lelah mau tidur," kata mamanya. Sambil menggelengkan kepalanya, anaknya berkata, "Mama tidak akan punya waktu besok pagi." "Mama akan menyisihkan waktu besok pagi," jawabnya membela diri. "Pasti tidak akan bisa. Tadi waktu aku minta melihat burung elang saja, Mama tidak benar-benar mendengar apa yang kukatakan," lanjut anaknya. Ia segera keluar dan menutup pintu. Sesaat setelah keluar, wajah Ani anaknya yang memelas bermain di matanya. Ia berpikir bahwa ia jarang memberikan waktu yang dibutuhkan putrinya. Ia membawa kemurungannya ke kamar sehingga suaminya berkata, "Mengapa wajahmu murung?" Ia pun menceritakan kronologinya. "Mungkin ia belum tidur, coba kau lihat," kata suaminya menasihati. Ia segera beranjak menuju kamar anaknya dan ternyata anaknya sudah tertidur. Dengan hati-hati ia membuka kepalan tangan Ani untuk melihat apa yang digenggamnya. Ia tidak kuat membendung air matanya setelah melihat sobekan sebuah kertas berbentuk hati berwarna merah yang judul tulisannya, "Aku mencintai mamaku." Ia mencoba menyusun sobekan demi sobekan dan mulai membaca karangan anaknya tersebut. "Meskipun mama sibuk dan bekerja keras, tapi aku selalu ingin mama menyisihkan waktu untuk bermain dengan aku. Aku mencintaimu mama, karena akulah bagian terbesar dari hari-harimu yang sibuk." Kata-kata yang sederhana ini bagaikan sebuah anak panah yang tepat menghujam jantungnya.
10 menit kemudian ia membawa 2 cangkir coklat panas ke kamar anaknya. Ia menyentuh pipi anaknya dan membangunkannya dengan lembut. Bulu mata anaknya bergetar saat membuka kelopak matanya dan berkata, "Ini buat apa, Ma? Ini untukmu, karena kamu adalah bagian terpenting dari hari Mama." Anaknya pun tersenyum dan meminum coklatnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini kita harus mengerti apa yang paling penting dan yang lebih bermakna, sehingga kita dapat memberikan waktu yang berkualitas. Keluarga adalah salah satu prioritas dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Berilah waktu yang berkualitas setiap hari bagi keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku yang Kukasihi. Mampukan aku membangun hubungan dan komunikasi yang baik setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.